Wahadi asyaraha, yang ke-11-nya, man ghalabahu, yaitu man ghalabahu nauma, orang yang sangat terkalahkan oleh kantuknya. Jadi sangat ngantuk banget, tapi sekiranya tidak sampai bablas. Kalau sekiranya kita punya zon persangkaan kuat, ini kalau tidur bablas, ya jangan tidur. Mendingan tunggu sebentar waktunya sholat, atau pada saat sudah memasuki waktu sholat ya sholatlah dulu baru tidur. Karena ada orang ketika waktu sholatnya memang mungkin masih panjang, dia sangat terkantuk-kantuk, sampai-sampai pada saat sujud tidak bangkit lagi, khusyuk sekali, molor, tidur. Wathani asyaraha, dan yang ke-12-nya itu man fil makbarati ghairil manbusyati wa kadzal manbusyatu in furishat. Wathani asyarah, yang ke-12-nya yaitu man, orang fil makbarati, yang berada di kuburan, ghairil manbusyati, yang tidak digali, wa kadza, dan begitu juga al manbusyatu, pada kuburan yang digali, infurishat, jika dihamparkan alas, wa illa, dan jika tidak dihamparkan alas, fala tasihhu, maka tidak sah apa as-shalatu fiha, salat di sana, di kuburan tersebut, ya, di kuburan yang digali ataupun yang sudah ditutup. Kenapa sholat di kuburan tersebut kalau pakai alas, di area pekuburan, maksudnya di area pekuburan kalau pakai alas itu sah tapi makruh, ya, karena memang tidak diperuntukkan untuk sholat, tapi sah, ya, namun makruh. Kemudian kalau ternyata sholat di area pekuburan tapi tidak pakai alas, dan kuburannya tanahnya baru digali ataupun baru dikubur, ada mayat di situ, maka dianggap tidak sah karena khawatir ada kemungkinan tanahnya itu banyak najis, ada ceceran najis dari mayat, gitu kan? Maka dikhawatirkan seperti itu, jadi dianggap tidak sah sholatnya. Sholat di area pekuburan kemudian tidak pakai alas. Kalau pakai alas makruh saja. Nah, itu di area pekuburan, apalagi kalau kuburannya di luar batas tempat sholat. Ada masjid, di depan area masjid ada area pekuburan, tapi ya terhalang dinding, tidak kita bersentuhan dengan kuburan, terhalang dinding, jelas kita ada di dalam masjid, kuburan mah di luar masjid, yaitu tidak makruh acan, sholatnya sah dan tidak makruh sama sekali. Makbarah Rasul dan 2 sahabat ada di dalam Masjid Nabawi, tapi dihalangi oleh dinding dan bersih, selalu disucikan, dibersihkan. Ya kita sholat di dalam situ ya sah tanpa makruh sama sekali. Lalu di Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram sekarang dengan yang dulu kan beda. Kalau seorang sudah perluasan, sampai kalau jalan kaki dari dalam mau masuk ke dalam aja kan itu masya Allah jauhnya luar biasa. Nah padahal di dalam kitab-kitab sejarah, di area Tawaf sekarang nih, area Tawaf sekarang, dulu itu juga makbaroh para nabi terdahulu, beberapa nabi terdahulu dimakamkan di situ. Kemudian area samping kirinya, kalau kita masuknya dari depan Zamzam Tower, sebelah kirinya ada area pemakaman umum namanya Syubaikah. Kalau Ma'la masih agak jauh jalan kaki. Kalau yang sampingnya dekat situ itu Syubaikah ada, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Masjid Nabawi juga jalan kaki. Kalau itu masih ada jarak ya, jalan kaki ke Baqi masih ada jarak. Tapi ketika sholat penuh orang sholat, itu area dari samping Masjid Nabawi sampai ke area pemakaman Baqi itu banyak jamaah.
Dan juga ada dihamparkan oleh petugas karpet-karpet untuk yang sholat yang nggak kebagian tempat di luar. Itu banyak jamaah di luaran tuh, nggak cuma di dalam bangunan Masjid Nabawi. Yang sholat sampai ke dekat Baqi, ya, perbatasan Baqi itu juga banyak yang sholat sampai ke situ tuh. Apalagi kalau Jumatan, banyak sekali jamaah. Wa tsalitsa asyaraha, dan yang ke-13-nya kategori yang dimakruhkannya sholat ketika dalam kondisi bagaimana dan bagi siapa? Man fi mazbalatin, yaitu orang yang berada di tempat pembuangan kotoran. Wa huwa bi fathil muwahhadati, dengan difathahkan huruf fa dengan satu titik, huruf ba yang diberikan satu titik, mazbalatin, wa dhammiha, dan boleh juga didomahkan, mazubalah boleh juga, boleh mazabalah difathahkan ya, mazabalah, mazabalatin, fi mazabalatin, zainya yang difathahkan, atau boleh juga didomahkan, mazubalah boleh, yaitu maudhi'uz zabali, tempat kotoran binatang. Kalau menggunakan alas itu pun, ya, ada area yang banyak kotoran, contoh di tempat pemotongan hewan, tempat pemotongan hewan itu kan juga banyak najis di situ. Kalau kita sholat menggunakan alas, maka sholatnya sah tapi makruh. Tapi kalau sholat di situ tidak menggunakan alas, dimungkinkan ada najis dan kemungkinannya sangat kuat, maka tidak sah sholatnya kalau tidak pakai alas. Wa rabi'a syaraha, dan yang ke-14 adalah man fil majzarati wa hiya mawdi'u dzabhil hayawan. Tuh, ini juga sama, kalau tadi tempat area yang biasa tempat membuang kotoran. Nah, yang ke-14 orang yang sholat di tempat penjagalan hewan, penyembelihan hewan. Ya ada kotoran juga, ya ada darah juga. Kalau pakai alas makruh sholatnya, tapi tanpa alas tidak sah sholatnya. Wa khamis asyaraha, yang ke-15 adalah man fil hamami, orang yang sholat di kamar mandi, ghairil jadidi, yang tidak baru, kamar mandi bekas gitu ya, di kamar mandi bekas, walau fil maslahihi, walaupun di tempat melepaskannya, ayfi makanisil khityabi, yakni di tempat melepas pakaian, artinya tempat salin. Ada kamar mandi yang disekat menjadi dua gitu kan, banyak sekarang seperti itu kita saksikan. Artinya kalau untuk kamar mandinya, toiletnya itu tertutup, tapi area yang sebelahnya biasanya untuk melepaskan pakaian, tempat untuk melepaskan pakaian, tapi sudah area bilik kamar mandi. Nah, di dalam bilik kamar mandi disekat menjadi dua, kan ada yang seperti itu kayak di hotel-hotel. Nah, kalau sholat di situ, walaupun klosetnya di area sebelahnya, ya di bilik sebelah, tapi ini di sebelahnya tidak ada kloset, hanya untuk menyiram, mandi atau gimana gitu, wudhu, cuci tangan, sholatnya di situ ternyata, maka makruh. Ini juga banyak kejadian pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri, di negara yang minoritas Islam, yang di Hong Kong, Korea, Taiwan, itu banyak yang mereka bertanya seperti itu. Ya sudah, lakukan memang bisanya, karena tidak diberikan waktu, tidak ada tempat, sampai-sampai sholatnya katanya di depan pintu kamar mandi, bahkan saking memang ketika saya ke sana sempit areanya, sempit. Apalagi untuk pembantu gitu loh, pekerja migran seperti itu yang menjadi pembantu rumah tangga, kondisinya masya Allah, kamarnya itu sempit karena mahal memang rumah di sana. Yang akhirnya ada sebagian orang yang sholat sampai di kamar mandi katanya. Sah sholatnya, cuma makruh saja, tapi sah sholatnya. Daripada nggak sholat, sudah sholat, lakukan saja. Kalau nggak ada tempat lain,
nyuri-nyuri waktu kadang. Kalau di Indonesia mah bebas atuh sholat, ya orang Indonesia, walaupun majikannya non muslim sekalipun, pembantunya muslim, masih dibebaskan kita. Kalau ada yang melarang, mereka bisa dilaporkan ke kepolisian. Wasadis asyaraha, dan sifat yang ke-16 yaitu manfi'atonil ibili, orang yang berada di tempat menderumnya unta, tempat unta nongkrong, tempat nongkrongnya unta, gitu ya. Karena pastilah di tempat situ unta kadang kadang pipis, ya kan. Walau tahiran, walaupun bersih sekalipun, walaupun suci sekalipun, nah itu dianggap makruh karena ada kekhawatiran ada air kencing yang tidak mungkin dipastikan, tidak terlihat. Fa idza ijtama'at suqiyat minhu ilal mar'a, lalu apabila unta-unta itu ijtama'at, telah berkumpul, suqiyat maka akan minum unta tersebut minhu dari tempat tersebut ilal mar'a, kemudian digiring menuju ke tempat penggembalaan. Itu biasanya yang disebut dengan tempat menderumnya onta, tempat ngumpul jojong buat minum bareng lah istilahnya, kubangan. Wasabi'a asyaraha, dan yang ke-17 adalah man fi qari'atit tariqi ay a'lahu, yaitu orang yang berada di tengah-tengah jalan atau di bahu jalan, yakni di atas jalan, nggak mungkin di bawah jalan. Di jalan umum, orang melaksanakan sholat di jalan umum yang digunakan jalan tersebut sebagai jalan utama, orang hilir mudik sholat di situ, maka sholatnya sah tapi makruh. Wadzalika idza kana fil bunyani dunal barriyati, dan hal itu apabila keadaan di sana terdapat bangunan-bangunan bukan berupa pedataran, artinya akses jalan warga itu hanya melalui jalan yang dipakai sholat itu. Tapi kalau dataran luas kan akses jalan mungkin masih bisa ke tempat yang lain. Datarannya luas gitu, bisa saja kan ngambil jalan yang lain, jalan bisa digunakan. Tapi kalau ternyata samping kanan kiri jalan, pemukiman, gedung-gedung, bangunan-bangunan, rumah-rumah, sehingga kalau orang mau keluar rumah atau mau jalan menggunakan jalan tersebut gak mungkin naik ke atas gedung, naik dulu ke atas gedung kemudian turun lagi, naik lagi ke atas gedung lagi, turun lagi, gak mungkin, harus pakai jalan itu. Maka yang sholat di jalan tersebut, jalan utama, maka sholatnya makruh. Wa thamin asyaraha, dan yang ke-18 yaitu man orang fi dhahril ka'bati, yang sholat di atas, di punggung Ka'bah, di atas Ka'bah, di atas, naik ke atas, naiknya ke atap, bukan masuk ke dalam Ka'bah. Kalau masuk ke dalam Ka'bah boleh, sholat di dalam Ka'bah boleh, tapi ini mah sholatnya di atas Ka'bah, karena di atas Ka'bah kan sudah dicor datar gitu, sholatnya di atas, pengen gaya, makruh tuh di atas Ka'bah walaupun sholat. Tapi kalau di dalam Ka'bah sah dan tidak makruh, bahkan memiliki keutamaan tertentu juga. Wa tasi'a asyaraha, dan yang ke-19 adalah man fil kanisati wal bi'ati wasairu ma'was syayatini kamawadhi'il khamri wal maksi. Yang ke-19 adalah orang yang sholat fil kanisati, di dalam gereja. Fil kanisati, orang yang sholat di dalam gereja, sama seperti sahabat Umar pernah melakukan. Wal bi'ati, dan sinagog, tempat ibadah Yahudi. Nah, sahabat Umar pernah sholat di reruntuhan kuil Daud bahasanya. Jadi tempat ibadahnya Nabi Daud yang kemudian waktu oleh orang Yahudi dijadikan sebagai sinagog.
Nah itu di samping Masjid Al-Aqsa ada tembok ratapan, itu kan reruntuhan. Bukan yang kemudian pada saat Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz membuat Masjid Umar, bukan itu. Sayyidina Umar sholatnya justru di bekas reruntuhan sinagog yang dijadikan tempat sucinya kaum Yahudi. Tidak dibangun di situ. Habib Umar bin Hafidh pernah ketika di Eropa diundang untuk tausiah di dalam gereja. Pas saat itu dikasih tahu ini sudah masuki waktu sholat dan sulit untuk mencari masjid, sedangkan harus melakukan perjalanan ke bandara atau melanjutkan ke kota yang lain. Ya, dikhawatirkan tidak bisa menemukan masjid dengan mudah, maka Habib Umar pun bersegera sholat, menghamparkan burdahnya di dalam gereja, sholat di dalam gereja. Habib Umar bin Hafiz. Makanya aneh kalau ada orang sekarang suka mencaci maki ulama NU, mencaci maki Banser, tapi seolah-olah pura-puranya mahabbah kepada Habib Umar. Di media sosial gayanya seperti mahabbah kepada Habib Umar, tapi selalu mencaci maki ulama NU. Ada ulama NU yang dakwah menyampaikan Islam yang sebenarnya di hadapan orang-orang non muslim, di tempat ibadah mereka, di gereja, di pura, di mana, maka Kiai NU langsung difitnah. Banser jaga gereja langsung difitnah. Tapi nggak ada yang berani ngoceh tuh terhadap Habib Umar yang pernah sholat di dalam gereja, atau kepada sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang pernah sholat di sinagog. Dan kalau kita mau jujur, Masjidil Haram tempo dulu ketika Rasulullah masih di Makkah, apakah sama dengan Masjidil Haram sekarang? Kondisinya pada saat Rasulullah masih di Makkah, Ka'bah itu penuh dengan berhala, banyak berhalanya. Kemudian ketika Rasulullah diturunkan dari buraq di sebuah tempat, ini tempat apa? Ini kuburnya Musa. Sholatlah ya Rasul, kata malaikat Jibril. Nabi Musa dibangkitkan, ikut berjamaah kepada Nabi Muhammad yang sholat di samping kubur Nabi Musa. Berhenti lagi di suatu tempat. Tempat apa ini Jibril? Ini kubur kakek moyangmu, bapak moyangmu Ibrahim. Dibangkitkan Nabi Ibrahim oleh Allah, bermakmum sholat pada Nabi Muhammad. Turunkan lagi di suatu tempat. Tempat apa ini Jibril? Di Bethlehem. Ini tempat dekat dengan Masjidil Haram juga di situ. Ya. Ini tempat di mana saudaramu Isa dilahirkan. Kata malaikat Jibril, sholatlah di sini. Sholat Rasulullah di situ. Tempat itu tempat yang dianggap suci oleh orang-orang Nasrani, dan sekarang sudah sejak dulu juga ya tempat yang dianggap suci. Nah itu jadi gereja, itu gereja jadinya. Dan sampai sekarang setelah dikuasainya Palestina oleh Khalifah Umar, yang menjaga gereja suci orang Nasrani tersebut, yang disucikan oleh orang Nasrani, pada saat sudah dikuasai oleh kaum muslimin, Sayyidina Umar tinggal di sana, maka semua sekte Nasrani, semua sekte Kristen di situ menyerahkan tanggung jawab keamanan dan kuncinya kepada sahabat Umar. Kenapa diserahkan kepada sahabat Umar? Kata orang-orang Kristianinya, jika kami menyerahkan kepada salah satu sekte dari Kristiani kami, maka akan terjadi perang di antara kami, katanya. Perang saudara di antara mereka. Dan kami tahu Umar adalah seorang pemimpin yang adil, yang jujur, dan dia menepati janjinya. Maka Sayyidina Umar yang bertanggung jawab untuk keamanan, untuk kebutuhan-kebutuhan mereka ketika akan menggunakan gereja tersebut. Ketika Sayyidina Umar mau pulang ke Madinah, Sayyidina Umar menunjuk seorang sahabat.
kamu tinggallah di sini, kamu bertanggung jawab hingga keturunanmu. Jagalah hingga keturunanmu. Gereja ini jaga olehmu hingga terus pada keturunanmu. Maka sampai sekarang yang menjaganya, salah satu penanggung jawabnya itu orang muslim, orang-orang yang taat, semuanya dididik dengan ketaatan, menyediakan air yang dianggap air suci oleh orang Kristiani, menyediakan lilinnya, lampunya. Itu yang menjaganya turun temurun sejak saat itu sampai sekarang, keturunannya dari sahabat tersebut yang memegang. Muslim tidak ada satupun yang murtad. Muslim taat lagi pada penghafal Quran. Kemudian dari situ Rasulullah ketika Rasul Isra wal Mi'raj, kemudian dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Apakah Masjid Al-Aqsa pada saat Rasulullah Isra Mi'raj itu adalah masjid seperti kita tahu masjid tempat sholatnya orang muslim? Bukan, karena pada saat itu di Palestina belum ada yang muslim saat Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Di Palestina belum ada, lah jangankan di Palestina, lah di Mekah saja Rasulullah masih diburu. Di Mekah aja masih beberapa gerintil orang saja yang masuk Islam, betul tidak? Belum sampai ke Palestina, dakwahnya belum sampai. Dan di Palestina kebanyakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab. Dan Masjidil Aqsa pada saat itu merupakan sinagognya kaum Yahudi. Jadi Rasulullah sholat di situ sebelum Al-Aqsa menjadi masjidnya kaum muslimin, ketika sudah dikuasai oleh pasukan Sayyidina Umar ketika jadi khalifah. Jadi ketika Rasul Isra wal Mi'raj, di situ belum ada orang muslim, belum. Dan Al-Aqsa bukan tempat sholat orang muslim pada saat itu, tapi tempat yang dimuliakan oleh kaum Yahudi. Makanya sampai sekarang orang-orang Yahudi hajinya umrohnya ke Al-Aqsa. Di luar dipisah tuh ada namanya tembok ratapan, dinding bagian utara kalau nggak salah dari Masjid Al-Aqsa itu dijadikan sebagai tempat suci untuk haji dan umrohnya orang Yahudi. Di dalam sholat di tembok luarnya orang Yahudi gini-gini baca kitabnya gitu loh, sambil kemudian ini akan dikerintil-kerintil nih rambutnya sebelah sini, pakai topi, pakai taksido. Nah, kemudian nulis pada kertas diselip-selipin, makanya di selapan batu di selipan batu itu banyak selipan kertas, nulis keinginan-keinginan seolah-olah gitu. Nah, sahabat Umar justru sholatnya di situ, di area tempat reruntuhan sinagognya Yahudi, bukan yang dijadikan Masjid Al-Aqsa sekarang, bukan. Sahabat Umar tuh. Jadi sah sholatnya, sah, hanya saja makruh hukumnya. Watasi asyaraha, dan yang ke-19 tadi, man fil kanisati, orang yang sholat di dalam gereja ya sah tapi makruh, wal bi'ati, dan sinagog tempat ibadah Yahudi, wasairu ma'wa syayatini, dan semua tempat-tempat yang dianggap tempat setan berkumpul. Tapi kalau sholatnya kepada Allah memenuhi syarat sahnya sholat, sholatnya sah tapi makruh. Seperti apa sih yang disebut dengan tempat-tempat setan? Kamawadhi'il khamri, seperti tempat minum arak di pub, night club, ya, tempat-tempat minum arak, tempat berkumpulnya orang untuk minum arak atau mengkonsumsi sabu. Kamawadhi'il khamri wal maksi, dan juga tempat pemungutan upeti. Yang dimaksud pemungutan upeti itu adalah pemaksaan untuk mengeluarkan upeti. Jadi dipungutnya dengan paksa, dengan sengaja, dan merugikan. Bagi siapa? Bagi rakyat-rakyat kecil sekalipun, orang yang susah payah. Qala, telah berkata siapa? Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad An-Nahrawi, al-kanisatu, adapun yang dimaksud dengan kanisah, bi'atibari zamani sabiqi hiya ma'badul yahudi. Pertimbangan masa lalu, kalau kita merujuk kepada masa lalu, kanisah itu justru adalah tempat ibadahnya orang Yahudi.
Wal bi'atu, sedangkan sebaliknya bi'ah ma'badun nasara, adalah tempat ibadah Nasrani. Ya, tapi kemudian waktu ada perubahan kata, peruntukannya. Kalau kanisah lebih cenderung kepada gereja orang Nasrani, sedangkan bi'ah lebih cenderung digunakan untuk sinagog, tempat ibadah Yahudi. Jadi setelah berganti zaman yang lama, nama itu penggunaannya justru terbalik. Kata Syekh Ahmad An-Nahrawi, wa amma bi'atibari hadza zamani, dan adapun dengan pertimbangan zaman sekarang ini, fa bi'aksi hadza, maka kebalikannya namanya itu. Qala Asy-Syarqawi, telah berkata Syekh Asy-Syarqawi, wa mahallul karahati, dan adapun wa mahallul karahati, letak kemakruhannya itu adalah fil madhkurati, tentang makruhnya sholat di tempat itu walaupun sah. Letaknya dalam hal apa? Fil madhkurati, di tempat-tempat yang tadi disebutkan, haitsu lam yakhaf fautil maktubati, sekiranya ia tidak takut akan ketinggalan sholat fardu. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika ia takut ketinggalan sholat fardu, fala karohata, maka tidak makruh sama sekali, sah dan tidak makruh. Jadi gini, kalau kita sholat di dalam gereja karena sulit mendapatkan tempat, ataupun bagi orang muslim yang sulit mendapatkan pekerjaan dan sementara waktu dia mau dipekerjakan di area gereja, seperti cleaning service-nya kan banyak juga ya, seperti gereja-gereja atau sinagog yang ada di wilayah negara Arab, di Dubai, di Qatar, Uni Emirat, ada gereja juga di sana ya, sinagog itu ada di sana, dibangun oleh pemerintah, yang kerjanya kadang orang-orang muslim dari Bangladesh, dari India, tapi muslim itulah. Bagaimana orang-orang tersebut kan mungkin sholatnya juga di situ. Kalau mau cari masjid jauh, mendingan di Indonesia lebih mudah. Cari musola, cari masjid gampang, gitu kan? Gampangan di Indonesia. Kalau kita sholat, ada orang muslim lah maksudnya. Kalau ada orang muslim sholat di gereja dengan dasar dia padahal masih bisa untuk mencari masjid, tidak sampai ketelatan waktu sholat, tidak sampai kehabisan waktu sholat, tapi tetap melaksanakan sholat, bagaimana hukumnya? Sah tapi makruh. Tapi kalau sekiranya dia pergi meninggalkan kanisah tersebut untuk mencari masjid, tapi sampai keluar waktu sholat, sampai kehabisan waktu sholat ya, daripada kehabisan waktu sholat, mendingan sholat saja di situ ya, daripada kehabisan waktu sholat, lebih baik sholat di tempat tersebut, maka sah sholatnya tanpa makruh sama sekali, tanpa makruh, daripada kehabisan waktu sholat. Wa isyruha, dan yang ke-20-nya, munfaridun wal jama'atu qaimatun, yaitu orang yang sholat sendirian sedangkan sholat berjamaah sedang berlangsung. Jadi orang yang melakukan sholat sendiri padahal sedang ada pelaksanaan sholat berjamaah, tapi orang ini tidak ikut berjamaah, malah sholat sendiri, sah sholatnya dan makruh, sah sholatnya dan makruh. Tapi kalau kita meyakini bahwasannya imam ini tidak sah sholatnya, bacaan Fatihahnya itu tidak benar, ataupun terbuka auratnya, gitu kan, pada saat sholat tuh terbuka auratnya, kita tahu mau sholat berjamaah nggak mungkin kan, karena kita tahu si imam batal sholatnya, maka lebih baik kita sholat saja sendirian di belakang, nunggu yang lain bermakmum ke kita lah begitu, tapi kita sholat aja daripada nunggu-nunggu, tidak menunggu selesainya si imam tersebut, karena waktu sholatnya sempit, waktu sholatnya sempit, karena harus segera
pergi melaksanakan kegiatan yang lainnya, maka sholatnya sah dan tanpa makruh, karena tahu si imamnya tidak sah sholatnya, tidak mencukupi syarat sah sholatnya. Atau kalau harus menunggu sholat jamaah tersebut sampai selesai, kita keburu ketinggalan pesawat, keburu ketinggalan kereta, contoh seperti itu, maka sudahlah kita sholat saja ya sendiri. Kalau ikutan jamaah itu nanti kayaknya kelamaan nih, kita langsung sholat, yang penting rukun-rukunnya saja, rukunnya yang dipenuhi. Nah itu juga boleh. Sawa'un kana munfaridan 'anil jama'ati was-shaffi bi an ahrama bi sholatihi furada, sama saja keadaan sholat sendirian itu terpisah dari jamaah, akan tetapi was-shaffi bi an ahrama bi sholatihi furada, namun dalam saf barisan jamaah tersebut seumpama ia bertakbiratul ihram untuk sholatnya secara sendirian. Jadi begini, sama saja juga orang sholat seperti berjamaah. Seperti berjamaah nih, barengan dengan jamaah yang lain dalam saf jamaah. Tapi karena dia nggak suka dengan imamnya, nah imamnya yang ini gitu. Karena nggak suka, bukan karena imamnya itu tidak sah sholatnya, karena nggak suka. Akhirnya saya mau sendiri aja. Niat padahal sejajar dengan saf jamaah, tapi niatnya itu untuk sendiri sholatnya. Sah sholatnya tapi makruh. Bisa sah sholat tapi tidak makruh ketika bagaimana? Contoh sholat berjamaah dengan imam, kita jadi makmum. Pada saat kita Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah. Pada saat imam baca Al-Fatihah ternyata rusak bacaan Al-Fatihahnya, kita kemudian berniat mufaraqah. Mufaraqah memisahkan diri, niatnya sendiri, tapi gerakannya karena sama dengan imam rokaatnya, jadi gerakannya seolah-olah kita mengikuti imam padahal sholatnya sendiri, maka tidak makruh kalau yang seperti itu. Sah tapi tidak makruh, karena imam ada kesalahan dalam rukun, ada hal yang membuatnya tidak sah, contoh. Atau kita persis di belakang imam gitu, pada saat kita sholatnya barengan, rokaatnya sama, artinya kita tidak berarti rokaatnya pas rokaat pertama karena masbuk ngikutin imam tasyahud, tidak. Ini mah sama, entah kita rokaat ketiga entah makmum rokaat pertama sedangkan imam rokaat ketiga, kan itu juga sama gerakannya. Makmum rokaat kedua, imam rokaat keempat, contoh. Itu juga kan sama kalau sholat zuhur dan asar atau isya, itu kan hampir sama lah gerakannya, nggak jomplang. Sedangkan atau dari awal kita sudah ngikut bareng dengan imam, Allahu Akbar, saya terus berderet. Tapi pas imam ruku atau pas imam mau sujud, kita ngelihat bagian auratnya itu kebuka, kan berarti masa kita melanjutkan sedangkan tahu imam itu tidak menutup auratnya? Ya otomatis kita niat dalam hati mufaraqah, memisahkan diri, maka kita melanjutkan saja dengan sholat kita, walaupun gerakannya mungkin kita sesuaikan seolah-olah mengikuti imam, seolah-olah masih bermakmum, padahal kita itu memisahkan diri karena tahu imamnya terbuka auratnya. Nah itu sih tidak makruh sama sekali ya, sahnya pun tanpa kemakruhan. Jadi kalau makruh itu tanpa ada sebab yang dibenarkan. Kalau ada sebab yang dibenarkan, ya tidak makruh, tetap sah dan tidak makruh. Fa'firaduhu makruhun mufawwitun li fadilatil jama'ati kama dzakarahu ar-Ramli. Fa'firaduhu, maka adapun menyendirikan salatnya itu makruhun makruh jika tanpa sebab. Mufawwitun li fadilatil jama'ati, ya karena apa? Yang ia membuat terpaut terhadap keutamaan berjamaah. Jadi akhirnya meninggalkan keutamaan sholat jamaah. Makruhnya itu dikarenakan meninggalkan keutamaan sholat jamaah. Sah sholatnya sah. Kama dzakarahu ar-Ramli, sebagaimana dijelaskan oleh Imam ar-Ramli.
la li fadilati shaffi, tidak kehilangan pada keutamaan safnya kalau dia berada di saf depan.